Aku percaya bahwa tidak ada karya, baik itu secara audiovisual atau karya-karya yang lain ya di dunia ini yang itu benar-benar orisinal gitu loh. Ya ada satu anekdot ya yang katanya there's nothing new under the same sun gitu kan ya. Selama kita masih di satu matahari yang sama, aku rasa tidak akan ada lagi yang namanya hal yang orisinal yang benar-benar baru, benar-benar fresh gitu kan. Baru-baru ini ada satu video klip eh, yang baru keluar dan kemudian cukup viral. Itu judulnya Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Em, Menurutku lagunya bagus ya. Jadi karena mungkin karena lagunya bagus, jadi memang dia cukup cepat viralnya gitu kan. Sampai hari ini di YouTube-nya aja, aku ngeliat sudah ada 17 juta views gitu kan. Nah, kemudian juga menurutku konsep konsep video klipnya juga menarik ya. Jadi tentang orang tua dan mungkin pasangannya ya, yang tinggal di bulan dan mereka berkomunikasi dengan bunga matahari kayak gitu. Em, Semingguan setelah video klip ini keluar, ada satu orang content creator yang eh, membuat konten bahwa video klip ini konsepnya secara visual ya itu plagiat dari iklannya John Lewis di tahun 2015 yang itu memang ceritanya ada yang seorang kakek-kakek orang tua yang tinggal di bulan dan berkomunikasi dengan anak perempuan di bumi kayak gitu kan. Secara visual dia gambarkan bahwa ini sama-sama dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, di sini aku mau tidak mau membahas soal plagiasinya atau benar atau salahnya ya. Tapi ini jadi menarik buat aku supaya mungkin buat buat pembahasan buat teman-teman juga bahwa em, aku merasa Aco si pembuat director dari video klipnya ini dia seorang director yang baik ya. Beberapa karyanya atau seriesnya yang pernah aku tonton, film-film dan sebagainya itu aku rasa bagus gitu ya. Em, Cuman mungkin aku mau jadikan ini sebagai eh, fenomena ini ya sebagai trigger. Sebenarnya aku mau ngomongin soal originalitas gitu ya, itu seberapa sih atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang seorang pembuat film, sebenarnya yang mau aku ceritakan adalah bagaimana sih kami berproses gitu ya. Bagaimana sampai akhirnya kami bisa mencapai atau menemukan sebuah ide, konsep visual dan sebagainya kayak gitu-gitu. Aku percaya bahwa tidak ada karya, baik itu secara audiovisual atau karya-karya yang lain ya di dunia ini yang itu benar-benar orisinal gitu loh. Ya ada satu anekdot ya yang katanya there's nothing new under the same sun gitu kan ya. Selama kita masih di satu matahari yang sama, aku rasa tidak akan ada lagi yang namanya hal yang orisinal yang benar-benar baru, benar-benar fresh gitu kan. Eh, yang kita cari sekarang adalah sebenarnya otentik gitu ya. Jadi kita harus mencari sesuatu yang otentik. Aku lebih setuju bahwa kita bisa membuat sesuatu yang otentik dibandingkan dengan yang original kayak gitu. Nah, biasanya eh, kalau misalnya pembuat film ingin mencari sebuah konsep ide, yang paling utama adalah tentu saja kita nggak mungkin menemukan ide atau referensi apa visual itu dari sebuah tempat yang kosong gitu kan. Kita akan mencari namanya referensi gitu loh. Itu yang paling mudah. Bagaimana kita bisa tahu ya satu satu apa ya satu gambaran tentang tentang konsep audiovisual kalau kita nggak pernah melihat secara langsung gitu sebelumnya gitu kan. Bagaimana aku tahu bahwa gajah itu punya belalai yang panjang gitu kan? Kalau aku nggak pernah lihat gajah sebelumnya kayak gitu kan. Konsep gajah itu ya setelah aku melihat gajah, kemudian aku tahu konsep gajah itu seperti ini. Dia punya belalai yang panjang dan dia berbadan besar dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian misalnya aku mau menggambar gajah gitu ya. Aku mungkin bisa menggunakan sudut pandangku. Nah, ini yang menjadi pembeda. Pada akhirnya yang kami berikan adalah sudut pandang. Kalau misalnya kita ngomong soal premis film ya, aku rasa semua film yang ada di dunia ini yang diproduksi setiap harinya ya, itu kan sebenarnya premisnya ya mengulang itu aja. Film cinta ya eh, kebanyakan soal pasangan laki-laki dan perempuan berhasil atau tidak berhasil kayak gitu kan.
premisnya selalu sama, sama, sama. Tapi sebenarnya yang bikin berbeda adalah bagaimana kita memberikan sudut pandang. Masing-masing pembuat ini akan punya sudut pandang gitu kan, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan referensinya tentu saja, kayak gitu. Jadi untuk itulah em, penting buat buat kami para kreator ini ya, pembuat film ini, untuk ya kita harus punya referensi dong. Gimana kita mau menciptakan satu konsep visual kalau kita nggak punya referensi gitu loh. Tapi itu tadi, referensi itu tidak kita telan mentah-mentah gitu ya. Kita memberikan sudut pandang kita, kayak gitu kan. Mungkin dengan satu premis yang sama, saya atau dengan teman-teman akan punya eh, apa namanya, gambaran visual yang berbeda. Karena itu tadi kita punya pengalaman berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, referensi yang kita lihat, yang kita baca, yang kita konsumsi itu mungkin berbeda. Jadinya kita melihat satu premis cerita yang sama, kita akan membuat dua buah film yang berbeda, kayak gitu sih sebenarnya. Balik lagi, yang paling penting di sini tentu saja menurutku ya referensi. Nggak mungkin seorang yang nggak pernah nonton film dan dia bisa membuat film tiba-tiba, nggak mungkin. Nggak mungkin seorang novelis tidak pernah membaca novel sebelumnya dan kemudian dia bisa membuat atau menulis novel kayak gitu. Jadi semua apa namanya, bentuk-bentuk proses inilah sebenarnya yang harus kita pahami, dalam arti itu tadi nggak ada hal yang orisinal gitu kan. Kita ngomong tren deh, tren fashion misalnya. Tren fashion ya muter aja dari dulu sampai sekarang. Terus muter aja. Tidak ada lagi penciptaan tren fashion yang baru lagi. Aku rasa selama ini aku hidup minimal ya, itu aku rasa ya itu aja. Cuma berulang aja dengan diberi modifikasi, dengan diberi hal-hal yang terasa fresh mungkin ya. Nah itu mungkin disebut dengan otentik kayak gitu tadi. Nah kebiasaannya kalau misalnya aku melihat sebuah karya ya, misalnya film horor atau film cinta gitu kan, yang mungkin orang bilang klise lah, lagi horor lagi-lagi film cinta gitu kan. Tapi kadang aku juga menemukan beberapa film yang wah ini horornya fresh nih kayak gitu kan. Nah fresh inilah yang sebenarnya perlu kita cari dan perlu kita apa ya, kita munculkan di dalam karya kita. Jadi fresh itu dalam arti dengan genre yang sama, dengan isu yang sama, tapi kita bisa memberikan sudut pandang yang baru. Dengan cara apa? Macam-macam. Dari cara berceritanya kah? Plot berceritanya kah? Apa namanya? Directingnya kah? Dan sebagainya kayak gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya kita kembali ke soal plagiasi itu di mana batasnya? Aku juga nggak bisa jawab itu sebenarnya. Tapi paling nggak dari proses berpikirnya seorang kreator yang tadi aku sudah jelasin, semoga teman-teman bisa punya gambaran ya, kira-kira bagaimana sih sebenarnya sampai akhirnya seorang pembuat film ini bisa memunculkan karyanya gitu kan. Kenapa bisa karyanya adegannya seperti ini, karakternya seperti ini, settingnya seperti ini, warna dan sebagainya seperti ini. Yaitu tadi, karena kita pasti akan mencari dulu yang namanya referensi. Setelah referensi itu kita dapat, baru kita modifikasi dan kita berikan sudut pandang kita supaya kita punya sebuah karya yang otentik. Aku bilang otentik karena aku rasa akan sulit kita membuat sebuah karya orisinal lagi. Karena ya itu tadi, semuanya hanyalah perulangan dan perulangan terus saja gitu. Jadi sekarang kembali ke teman-teman aja, kira-kira mau menyikapi soal gaduh plagiasi ini seperti apa, gitu aja. Terima kasih teman-teman.